Nggak tahu. Tulisnya udah belum? Kayak 16. Udah Ada mantap. 16. Alkitabnya disiapin ya adik-adik. Ya Udah Kak. mulai lagi. Kak Yuli mau ingetin Mama lagi aja. ininya, absennya nanti Bisa. tulisnya, terus habis itu strip sama namanya ya. Sinyalnya nih. Soalnya masih ada beberapa yang belum Aku gitu. sambil main Sama ini di dong, HP. semuanya kameranya dinyalain dong. Aku Kacau belum nih, lihat Kak. nih adik-adik yang lainnya, mukanya, videonya nggak ada. Mana nih? Mana ya? Mana? Nathanael, Daniel, Yeskiel, saat hari Minggu, Ben. Mana fotonya ya Kameri? Kameri, fotonya belum pada muncul ya kayak. Mana nih? Tuh videonya. Mana bintang belum juga. Kan kita mau Bukan nih Kak. Nathanael. Nanti aku sambil main. Alvaro, Esther, Isabel. Adik-adiknya. Ke Oh ya benar lagi jalan sepertinya tuh. Lagi jalan. Udah siap ibadah belum? Pakahan 2 gizi. Apa Samuel? Adik-adik udah pada siap ibadahnya belum? Bang, si Pino datang, Bang. Gimana nih pertanyaannya? Oh udah. Masih Dede Pino. Udah pada siapin ini ya belum? Persiapan Natalnya siapa yang udah siapin Natal? Nonton adik-adik mau kirim videonya. Nanti udah kirim. Iya. Udah. Oke udah. apa ini? Kali ya Kak kita mulai ibadahnya. Nah, Sebelum ibadahnya dimulai kan kita tanya adik-adik masih ingat nggak dia sekolah minggunya? Oh iya benar. Coba kamera yang pimpin. Coba adik-adik. Ini ya mengucapkan ya sekolah minggunya ya, walaupun kita nggak di Oh gereja. iya biar lebih semangat. Tapi kan kita suasananya suasana di gereja ya. Ya. Gereja yang abadi kan Itu. ya, adik-adik. Oke. Ingat ya, 1, 2, 3. Sekolah minggu. Mana nih? Mantap. Tapi kurang semangat Kak Mary karena masih ada yang di mute. ayo, Ayo ulang Kak Mary, ulang Kak. Halo. Ulang lagi sekali lagi adik-adik. Dengan semangat ya adik-adik. Ya sekolah minggunya jangan satu, 2, 3. Oke, terima kasih adik-adik. Tapi jangan lupa ya, tadi ada yang lupa deh. Ya, nggak suaranya nggak keluar gitu. Berarti kan dia lupa ya. Masih malu-malu kali Kak, belum semangat masih pagi-pagi. Masih pagi-pagi. Kalian belum sarapan Kak, belum susu. Udah dong. Udah bisa dimulai belum Kak? Udah dong ya, kita mau mulai ibadah kita ya adik-adik ya. Oke Kak Faska, disiapin Alkitabnya. Oke, semuanya sudah siap ya, duduk yang rapi. Kita mau mulai. Oke. Oke Kak Paska. Selamat ibadah. Selamat ibadah adik-adik. Shalom adik-adik semuanya. Aduh suaranya nggak kedengeran suaranya. Kencang. Waduh, kita sapa lagi dulu ya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik semuanya. Begini nih suaranya baru kedengeran. Udah siap ibadah hari ini? Udah.
Kakak Sondang udah siapin hatinya belum? Sudah dong kakak. Harus siap hatinya untuk beribadah ya adik-adik ya. Betul. Nah adik-adik hari ini kita akan bersemangat ya. Tahu nggak hari ini hari apa? Hari ini Minggu Advent yang pertama. Artinya apa adik-adik? Minggu-minggu kita menantikan kedatangan siapa? Ya, kita menantikan kelahiran kedatangan Yesus Kristus. Karena itu kita sukacita ya. Kak Sana sukacita ya? Sukacita. Oke, kalau gitu kita mau bernya- puji Tuhan ya dengan Ya. bersukacita dengan menyanyikan lagu. Kasih Yesus indah oh indah. Boleh berdiri semuanya. Diri yuk. semuanya diri yuk. Ya Kakak Dina. Semangat ya. Lebih indah dari Lebih indah dari bintang, lebih indah dari bunga di taman. Terima Oke. kasih. Yesus. Nah, adik-adik, kita akan siap-siap untuk beribadah di dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Mari adik-adik semuanya siapkan hatinya, siapkan hatinya, siapkan hatinya. Duduk yang tenang, kita berdoa, bersaat teduh sejenak. Ini baru dong. Adik-adik, Allah kita adalah Allah yang sangat besar. Allah yang patut kita puji, kita muliakan di dalam hidup kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus
Dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Anak-anak boleh mengikuti doa kami. Tuhan, pilihlah kami jemaat-Mu. Tuhan, pilihlah kami jemaat-Mu Yang mau memuji nama-Mu. yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setia-Mu. Tuhan, pilihlah jemaat-Mu. Amin. Tadi kasih Yesus itu indah, ya. Nah sekarang kasih Yesus itu tinggi-tingginya langit. Nanti mama ibadah jam 10 lagi nanti. Itu kan kita dari Lampung. Kumpul. Anak-anak, marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang terambil dari hukum yang pertama sampai dengan keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia memberhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya.
Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, selama 1 minggu ini, pastilah kita banyak melakukan kesalahan. Bisa kesalahan kepada orang tua, kesalahan kepada adik, kesalahan kepada teman-teman, kesalahan kepada opung, bahkan kesalahan kita kepada Tuhan. Kita mau mengaku salah kita, memohon pengampunan kepada Tuhan supaya kita diberi sukacita dan diberi kelayakan. Sambil mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 368 ayat 1 dan ayat 2. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Nanti di ayat yang kedua kita semuanya bangkit berdiri. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Romulah kate, Tino Husna, Ditogumuse, Salam ilang kasida, Son bintang sude, Say malinang saksama, Ulos natare, Ayat yang kedua. Di bambumu, pinobus nai, Akajama binaias, bimudar nai, Say marilong masida, Sabitang sude, Say malinang sasado, Ulos natare. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, banyak dosa yang kami lakukan terhadap orang tua, kakak adik, dan kepada teman-teman kami. Kami telah melanggar hukum-Mu. Ampunilah dosa kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah pengakuan dosa, sekarang kita tetap berlindung kepada Tuhan ya, Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Nah adik-adik, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat 368 ayat 1, pada kaki salib-Mu.
firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini. Adik-adik, anak-anak bisa membuka Alkitab kita dari Matius, Injil Matius pasal ke-5 ayat ke-9. Injil Matius pasal ke-5 ayat 9. Apakah sudah mendapatnya anak-anak? Sudah ya? Baik, kita akan membacanya bersama-sama. Ikuti setelah saya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin. Nah, hidupmu. Ayat yang kedua, Stop. Lanjut. ayat yang kedua, kita akan bangkit berdiri. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, Bila putus asa dan letih lesu, satu seruan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari itulah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. berkat Tuhan hari itulah, kau niscaya kagum oleh Kasih-Nya. Aku kan membuat Adakah beban membuatnya benar? Salib yang kau pikul mentekan berat. Itulah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan hari itulah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah sengsara yang Pemerintahan menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Baik adik-adik, kakak akan bacakan warta sekolah minggu kita ya adik-adik ya. Oke, hari ini Minggu tanggal 28 November 2021 jam 8.30 sampai dengan selesai. Liturgis Sintua JM Panjaitan, pengkhotbah Sintua Tamsiahaan. MC atau singernya Inang Huta Barat dengan Kakak Juli. Slide-nya atau host Kakak Pasca dan Kak Kathleen. Pemusik soundman Kak Dina, Bang Armando S. Nama minggu kita hari ini yaitu Minggu Advent yang pertama. Dengan topik menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Jumlah anak sekolah minggu mengikuti ibadah live streaming pada hari Minggu tanggal 21 November 2021. Laki-laki 77 anak, perempuan 51 anak, totalnya 128 anak. Kegiatan dan proker sekolah minggu 2021. Ibadah SKM. Hari ini Minggu 28 November, ibadah SKM masih dilaksanakan di rumah masing-masing bersama keluarga melalui live streaming. Jam 8.30 WIB. Hari Minggu, 5 Desember 2021, pelaksanaan ibadah SKM juga dilaksanakan di rumah melalui streaming jam 8.30. Oke adik-adik ini dengar kita mau Natalan ya adik-adik ya. Oke. Natal sekolah minggu. Perayaan Natal sekolah minggu dibagi menjadi 3 sesi. Dan akan dilaksanakan melalui live streaming via Zoom atau YouTube. Ya adik-adik ya, kita masih live streaming adik-adik ya, kita masih Zoom. Doakan supaya tahun depan kita boleh bernatal bersama. Oke. Link akan dibagikan di grup kelas masing-masing. Natal pertama. Ayo, dengar ya. Natal pertama, kelas sukacita. Adik-adik kecil ya, adik-adik kecil. Sabtu, oke? Sabtu 4 Desember 2021 pukul 10 sampai jam 12 siang. Oh, hari Ayo, Sabtu, oke. Adik-adik pukul kecil 10 sampai 12 ya Kak? Ya, adik-adik kecil jam 10 ya hari Sabtunya adik-adik ya. Oke, Natal kedua. Ya. TKA kelas 2 SD. Sabtu juga adik-adik, tapi jamnya beda ya. Jamnya jam 14 sampai jam 16. Oh, berarti hari itu ada 2 Natal ya Kak? Iya, ada 2 Natal, yaitu tadi sukacita Jam dengan 10. jam 10, TKA dan kelas 2 SD jam 14. Ingat ya adik-adik ya? TKA sampai kelas 2 SD. Iya, sampai kelas 2 SD. Oke, sekarang Natal ketiga. Natal yang Ketiga kelas besar. No, adik-adik udah ingat ini ya. Minggu 5 Desember 2021 pukul dari 14 sama. 14 sampai 16 sore itu ya. hari Minggu ya adik-adik ya, tanggal 5 Desember. Wah, seneng dong ya Senang Kak ya adik-adik ya. Udah pada siap-siap Sudah ya. siap-siap ya untuk Natal kita ya. Tanggal 5 adik-adik ya. Oke. 4 dan tanggal 5. Oke. Ya.
Nah, oke, sekarang kakak mau bacakan paduan suara sekolah minggu. Mulai hari ini, Minggu 28 November 2021, latihan paduan suara SKM akan diliburkan. Libur dulu adik-adik ya. Untuk latihan selanjutnya akan diinformasikan segera. Dukungan doa. Mohon doa kesembuhan bagi adik kita yang sedang dalam keadaan sakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit, yaitu Theodorus Parulian Sialoho dari kelas Sukacita. Semoga cepat sembuh ya adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Sekarang ini adik-adik senang nih, ada yang ulang tahun nih. Oh, ada yang ulang tahun. Ada ulang tahun ini ya Kak ya. Wah. Oke. Siapa ya? Nah, ucapan selamat ulang tahun mulai dari tanggal 22 November sampai dengan 28 November. Hari ini adik-adik ya. Oke. Siapa ya? Siapa ya? Kakak sebutkan namanya satu persatu. Namanya Levi Jonathan Adi Sianipar, kelas Sukacita, tanggal 26 November. 2 Ignatius Dewaruci Silitonga, Sukacita, 27 November. Elora Fioneta Raja Guguk, Sukacita, 28 November. Ercico Sianjuan Sibarani, TKB, 25 November. Lodeo Erlangga Dewa, kelas 1, 24 November. Glory Angel Uli Sitorus, kelas 2, 26 November. Nopi Citra Gultom, kelas 4, 24 November. Adriel Kris Ananda Sinurat, kelas 4, 28 November. Bianca Dumasialoho, kelas 4, 28 November. Nathanael Lambok Morgan Siburian, kelas 5, 23 November. Ada kakak guru sekolah minggunya juga ini. Ada. Siapa ya? Yaitu kakak Mona Lisa Borusida Butar, guru sekolah minggu kelas 3, 27 November. Nah adik-adik, buat adik-adik ayat dari Alkitabnya, hadiahnya adik-adik ya, itu hadiah paling berharga adalah hadiah dari Mazmur 62 ayat 8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Nah adik-adik yang berulang tahun, tetap berlindung kepada Allah. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Nah, senang ya yang berulang tahun. Nah, bagi adik-adik yang berulang tahun hari ini, yang mana tahu belum diucapkan atau belum disebutkan namanya tadi. Selamat ulang tahun ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam aktivitas kelas tapi spesial untuk Natal. Nah, aktivitas kelas tapi spesial buat Natal loh. Tadi kan udah disebutin Natalnya hari Sabtu dan Minggu 4 Desember dan 5 Desember. Nah, di situ juga kita mau buat kartu Natal. Kartu Natal ini dibuat sekreatif dan seindah mungkin. Dikumpulkannya secara fisik nih ya, secara fisik pada saat adik-adik mengambil bingkisan Natal. Nanti akan diinfo kapan adik-adik ngambil bingkisan Natalnya. Terus di sana adik-adik menyerahkan kartu Natal yang sudah adik-adik buat. Tapi ingat, kartu Natal ini ditujukan khusus loh. Maksudnya setiap kelas ditujukan diberikan kepada yang berbeda-beda. Nah, kakak sebutin ya. Coba nih. Kelas Sukacita. Kartu Natalnya ditujukan kepada Amang atau Inang atau petugas gereja. Amang, Inang, Sintua sebagai Sintua kita yang ada di gereja juga petugas gereja. Boleh mau disebutkan siapa boleh ya. Bebas. Pokoknya untuk Amang atau Inang Sintua dan semua petugas gereja.
Itu untuk adik sukacita. TKA. TKA mengirimkan kartu Natalnya untuk abang dan kakak guru sekolah minggu. Itu TKA. TKB. TKB membuat kartu Natalnya untuk Inang tim badan pengurus harian sekolah minggu atau seksi, boleh seksi sekolah minggu nih ya, pengurus harian sekolah minggu. Itu untuk TKB. Kelas 1. Kelas 1 mengirimkan atau membuat kartu Natalnya untuk abang, kakak pemusik, singer, PJ di dalam ibadah minggu yang biasa di atas ya. Nah, kalau ada amang, kalau ada abang, kalau ada kakak, petugas pemusik, singer, PJ, nah di situ dibuat kartu Natalnya. Itu untuk kelas 1. Kelas 2. Kelas 2 untuk abang dan kakak tim sound. Tim live streaming atau multimedia. Siapa aja boleh ya. Ingat-ingat siapa abang, kakak, tim sound, live streaming atau multimedia. Nah, masuk ke kelas 3. Kelas 3 membuat kartu Natalnya ditujukan dan dikirimkan kepada perwakilan Koinonia, yaitu Amang Sintua Panjaitan. Ya. Kelas 4. Kelas 4 membuat kartu Natal dan ditujukan kepada Inang pendeta kita. Inang pendeta kita siapa? Inang pendeta Marinda Boru Purba. Itu untuk kelas 4. Selanjutnya ada kelas 5. Kelas 5 membuat kartu Natalnya untuk Amang pendeta yang satu yang muda nih, yaitu Amang Togu Tampu Bolon ya. Untuk Amang pendeta Togu Tampu Bolon itu untuk kelas 5. Nah, yang terakhir untuk kelas 6. Untuk kelas 6 menunjukkan membuat kartu Natal kita untuk Amang Uluan kita, yaitu Amang pendeta Rahmat Lumban Tobing. Nah, udah dicatat ya adik-adik semuanya. Nanti minta tolong mama papanya ini di screenshot. Nanti adik-adik catat adik-adik kelas berapa dan membuat kartu Natalnya seindah mungkin, seunik mungkin, sebagus mungkin untuk ditujukan kepada yang disebutkan di atas ya Kak ya. Iya. Iya, semangat ya adik-adik ya. Semangat adik-adik ya. Semangat supaya Natal ini benar-benar kita berkesan, kita bisa berhubungan baik untuk semua warga di gereja kita. Puji Tuhan. Oke. Itu warta dan aktivitas Itulah. kita untuk Nah, selama seminggu ini. Oke. Nah, baiklah adik-adik. Kita sudah mendengarkan warta kita. Nah, kita akan bernyanyi kembali karena kita bernyanyi dari PKJ 165 ayat 1 dan 2, janji yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lemah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atas.
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi, yang mengasihi ciptaannya dan yang berjanji tepat pada waktunya. Seperti nyanyian kami Tuhan, janji yang manis datangnya daripadamu. Engkau tidak pernah berbohong, Engkau menepati janjimu ya Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan berkat dari janji-janji Tuhan. Biarlah kami boleh berharap kepada Tuhan, karena Engkaulah pengharapan kami yang sejati, tiada yang lain ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Amin. Shalom adik-adik semuanya yang di rumah. Shalom adik-adik yang di rumah. Boleh dengar suara Amang? Iya. Terima kasih adik-adik yang manis, yang cantik, yang ganteng ya. Sukacita hari ini ada? Angkat tangan ya, ada sukacita hari ini? Iya, semuanya sukacita ya? Iya. Oke, tiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, iya, Horas. Sukacita ya, Amang senang sekali setiap kali membawa renungan di sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu Depok Timur baik-baik, mau mendengarkan ya. Oke, siap mendengarkan firman Tuhan? Siap ya? Oke. Mari kita baca firman Tuhan untuk kita hari ini, terambil dari Mika, kitab Mika pasalnya yang pertama sampai yang keempat-A. Mika pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan 4A. Kita baca. Amang bacakan buat kalian ya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan ia menjadi damai sejahtera. Damai sejahtera Allah kiranya memelihara hati dan pikiran kita di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Amang mau tes dulu ya. Adik-adik ingat nggak lagu ini ya? Ada yang tahu? Hai kota mungil Bethlehem. Waduh, adik-adik ini udah siap nih menyambut Natal ya? Udah siap? Semuanya tahu ya? Hai kotamu, mungil Bethlehem. Hai kota mungil Bethlehem. Siapa yang mau pergi ke Bethlehem sama Amang sekarang? Ya, Ayo. saya. Oke. Oke. Nah, adik-adik semuanya, Bethlehem ada di mana ya? Tahu. Yerusalem. Yerusalem, betul. Bethlehem itu 10 km dari Yerusalem. Kalau dari Depok Timur ya kurang lebih sampai Lenteng, nggak nyampe Lenteng Agung kali ya.
Oke, sampai UI lewat sedikit lah. Seperti itu ya. Nah, itu namanya kota Bethlehem. Dalam lagu itu, adik-adik, disebutkan bahwa Bethlehem adalah kota mungil. Kalau kata mungil itu berarti kecil banget ya. Nah, kalau sejarah, data menunjukkan sekarang kalau adik-adik pergi ke Bethlehem, Bethlehem itu kurang lebih luasnya itu kalau panjangnya sekitar 2,5 kilometer katanya. Kalau lebarnya sekitar 300-an meter. Berarti Amang pikir-pikir begitu ya, kurang lebih 1 kecamatan lah. 1 kecamatan. Jadi dia adalah sebuah kota kecil. Dulu kota itu sangat sepi. Maka dibilang kan, iya, sunyi sepi dulunya. Kalau sekarang Bethlehem sudah ramai karena dikunjungi oleh para wisatawan dari seluruh dunia. Iya. Nah, adik-adik, kalau sekarang kota Bethlehem itu penduduknya nggak nyampe 30.000 orang. Kecamatan Sukmajaya yang Amang lihat di Google itu isinya 300.000 lebih orang. Berarti nggak nyampe 10%-nya ya. Jadi Bethlehem itu sedikit banget orangnya. Ya, kotanya juga sangat kecil, 1 kecamatan aja seperti di kita di sini. Tapi ada yang luar biasa loh. Ya, ada yang luar biasa dari firman Tuhan tadi. Kok bisa ya? Kota yang kecil, yang sepi, yang nggak pernah didengar, istilahnya kalau sekarang kalau melihat di peta begitu ya, waduh nggak muncul namanya, kecil banget. Dari seluruh dunia yang luas ini, Bethlehem itu sangat kecil sekali. Jumlah penduduknya juga sangat sedikit. Belum lagi kalau kita baca sejarah, betapa kota itu atau dulu mungkin desa lah ya, desa itu sangat sepi, ya, orang-orang bertani, ya, beternak pada saat itu. Dan kita juga mengingat bahwa pada saat satu peristiwa besar terjadi. Adik-adik tahu apa peristiwa besar di Bethlehem yang terjadi? Tuhan lahir. Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem, kota yang sangat kecil, desa, nggak diperhitungkan, nggak dikenal, didengar pun mungkin tidak. Oh, luar biasa ya. Pertanyaannya, kok Tuhan Yesus mau? Kok Tuhan itu lahir di sana? Kenapa? Ayo, ada adik-adik yang tahu, yang pernah dengar kenapa? Tuhan Yesus itu tidak melihat rupa, Yesus yang semuanya. Tuhan Yesus tidak melihat? Tidak melihat tempat atau bentuknya. Wah, siapa itu namanya? Ervandes. Ervandes. Wah, adik, selamat ya. Tuhan berbicara kepadamu. Betul. Tuhan dari tahtanya di sorga turun ke tempat yang paling rendah, yang paling sepi, tidak melihat rupa, tidak melihat wajah, status. Ya, artinya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hadir bagi semuanya. Nah, pada firman Tuhan pagi ini, kitab Mika mencatat, menjelaskan dari kota Bethlehem yang kecil itu, yang mungil itu, akan lahir seorang raja. Raja apa? Raja damai. Raja damai. Kenapa damai? Emang ada yang nggak damai? Nah, pada zaman itu, peristiwa ini waktu Mika bernubuat, bercerita kepada bangsa Israel, itu 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Lama banget ya. 700
tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, Nabi Mika dibisikin sama Tuhan. Hai Mika, sampaikan ya kepada bangsa Israel bahwa nanti akan lahir Raja Damai, Juru Selamat dunia dari kota kecil itu, yaitu Bethlehem. Siapa emangnya Mika? Siapa Mika? Mika itu adalah nabi kecil, seorang petani. Ya, seorang petani yang disebutkan berasal dari Moreshet. Kotanya Moreshet. Tuhan bisikin kepada dia, Mika, Mika, tolong sampaikan ya kepada bangsaku itu, nanti 700 tahun lagi akan lahir seorang Raja Damai dari kota kecil namanya Bethlehem. Bethlehem, adik-adik tahu nggak arti kata Bethlehem? Kota roti. Ya? Kota roti. Bethlehem itu, kalau dalam bahasa Aramnya katanya ya, itu artinya, atau bahasa Ibraninya, itu rumah roti. Ya. Rumah roti artinya mereka percaya bahwa berkat Tuhan hadir menyediakan segala sesuatu bagi bangsa itu. Itulah Bethlehem. Dalam bahasa Arab, Bethlehem itu disebut sebagai rumah daging. Sama juga Tuhan menyediakan kebutuhan umatnya. Lalu, adik-adik ingat nggak sih, jauh sebelumnya dalam kisah perjanjian lama, ada seorang raja besar yang lahir juga di Bethlehem. Siapa namanya? Amang kasih clue-nya. Dari huruf B. Bethlehem. Rajanya dari huruf B. Dodol. D. Raja apa namanya? Daniel? Daud. Betul. Raja Daud, raja yang besar itu, maka dari keturunannya akan lahir nanti sampai kepada Yesus Kristus. Daud sampai ujungnya nanti kepada Yesus Kristus, Raja Damai, lahir bagi dunia ini. Kenapa sih harus lahir seorang Raja Damai? Ada apa tadi dengan bangsa Israel ya? Nah, kisah Mika ini, pemberitaan tentang Mika ini satu zaman atau mirip dengan kisah dalam Yesaya, karena sama-sama mereka di zaman yang sama. Di kitab Yesaya dijelaskan bagaimana bangsa Israel itu dijajah, ya, dijajah oleh bangsa-bangsa besar di sekitarnya, sehingga mereka merasakan tekanan. Hidup mereka dijajah tentu nggak enak ya, tidak ada kedamaian. Mereka kehilangan hak-haknya sebagai masyarakat. Beratus-ratus tahun itu terjadi. Lalu sampailah janji Tuhan kepada bangsa Israel melalui Mika, sabar ya, nanti aku akan kirim, aku akan utus seorang Raja Damai. Untuk apa? Membebaskan bangsa ini ya dari perbudakan, dari penjajahan bangsa-bangsa besar di sekitarnya. Nah, janji Tuhan ini ditepati, ya. Maka Tuhan, kalau Tuhan berjanji, dia tidak pernah ingkar janji. Jadi nubuat Mika ini adalah janji Tuhan yang pasti ya dan amin. Apa? Ya dan amin. Nah, Ya dan amin. betul. Di Alkitab banyak janji-janji Tuhan yang sudah diberikannya. Jadi, kita sebagai anak Tuhan harus selalu berharap kepada Tuhan. Ya, percaya akan janji-janji Tuhan. Dan yang lebih penting lagi, dari kisah ini, kisah Mika ini dikatakan, dari kota kecil itu, Tuhan menunjukkan kasih sayangnya. Tadi yang
yang bilang pertama tadi, bahwa Tuhan tidak memandang rupa. Tuhan datang dari tahta surga kepada orang-orang kecil. Tuhan memperhatikan semua umatnya, bahkan yang paling kecil sekalipun. Nah, adik-adikku, kalian ini masih anak-anak yang kecil. Mungkin ada yang sudah mulai gede, kelas-kelas besar. Tetapi kita tetap di mata Tuhan, kita adalah anak Tuhan yang kecil, ya. Kenapa saya katakan kecil? Karena hidup kita dengan kuasa Tuhan itu sangat jauh berbeda. Kita sebagai orang yang berdosa, ya, kita sebagai orang yang berdosa dikasihi Tuhan, tidak layak untuk menerima belas kasihan Tuhan. Kenapa? Karena dosa sudah menghambat kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, maka Tuhan mengutus anaknya, menjanjikan Raja Damai, Juru Selamat dunia, supaya kita disatukan, dipertemukan kembali dengan Tuhan. Oleh karena itu tadi di epistel dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut apa? Anak-anak Allah. Iya. Adik-adik, kalau Tuhan sudah begitu mengasihi kita, mendamaikan kita dengan Dia dari segala dosa-dosa kita, maka kita juga sekarang ini dipanggil oleh Tuhan sebagai pembawa damai. Karena apa? Raja Damai sudah dijanjikan dan akan hadir, dan sudah kita rasakan dalam hidup kita, maka kita juga perlu berdamai dengan sekeliling kita. Pertanyaan Amang, ada enggak di sini yang masih belum berdamai dengan orang lain, dengan temannya? Masih musuhan? Ada enggak? Kalau masih ada, segera berdamai dengan orang tersebut, ya. Kenapa? Karena Tuhan aja mau berdamai dengan kita. Masa kita nggak bisa berdamai dengan sesama kita? Jangan bilang, oh aku anak Tuhan, tiap minggu ke gereja, tiap hari baca Alkitab. Tapi begitu temannya minta maaf, dia bilang, oh nggak mau ah. Kan begitu. Nah, Tuhan tidak suka dengan yang demikian. Yang kedua, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan melihat kita sampai kedalaman hati kita masing-masing. Kita yang tidak layak, yang kecil ini dikasihi Tuhan. Ya, dikasihi oleh Tuhan. Oke, jadi karena itu, marilah kita di dalam menyongsong Natal ini, Natal bukan hanya kita mau merayakan pestanya begitu ya, kelahirannya. Tetapi apa arti Natal? Dari sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita sebagai tempat, sebagai palungan, ya, sebagai palungan kita sambut kelahiran Sang Juru Selamat itu. Ada 4 minggu nanti. Hari ini adalah minggu Advent pertama. Coba pikirkan di minggu ini apa ya yang Tuhan mau katakan kepada saya supaya saya betul-betul menyambut kelahiran Juru Selamat. Apakah saya harus berdamai dengan musuh saya? Apakah saya harus berdamai dengan diri saya? Ada juga loh orang yang nggak berdamai dengan dirinya dong. Betul ya adik-adik ya? Contohnya apa? Ih, aku kurang ganteng, kurang cantik. Ih, rambutku kok kayak gini sih? Ih, kok mataku seperti ini? Ih, hidungku kok seperti itu? Gitu ya. Itu namanya orang yang tidak berdamai dengan dirinya sendiri. Oke? Kemudian orang yang berdamai dengan Tuhan juga adalah orang-orang yang mau peduli, yang mau peduli dengan sesamanya. Kalau kita lihat misalnya ada teman kita berantem, terus kita cuekin, ya udah urusan mereka aja. Jangan. Selama kita bisa mendamaikan, mari kita damaikan. Katakan, ayo teman, berdamai dong. Ini sudah mau Natal. Jangan mau berantem, ya.
supaya damai sejahtera Tuhan hadir atas hidup kita. Ya, itu yang Tuhan pesankan kepada kita melalui Nabi Mika pada saat ini. Sekalipun adik-adik kecil seperti Mika ini, dia hanya seorang petani, tapi Tuhan memilih dia sebagai alatnya untuk membawa damai sejahtera kepada seluruh bangsa Israel. Dan dia berani melawan, ya, dia berani melawan pemimpin-pemimpin pada zaman itu yang memanfaatkan kondisi, yang membuat suatu keputusan, membuat kebijakan, peraturan semaunya aja. Nah, lalu Mika dipakai Tuhan tidak gampang ya. Waktu dia mengatakan dari kota Betlehem ini akan lahir seorang raja damai. Dia bukan tidak mengalami tantangan. Dia ditolak. Dia akan dicemooh. Siapa lu? Kan begitu. Siapa kamu? Petani aja kok sok-sokan ngomong seperti itu ya. Bawa-bawa nama Tuhan lagi. Nah, tetapi kalau Tuhan sudah berbicara kepada kita, Tuhan memilih kita, memakai kita sebagai alatnya, jangan pernah mundur. Katakan yang benar, Tuhan akan menyertaimu. Selamat menjadi pembawa damai. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Lipat tangannya, ambil sikap berdoa yang baik adik-adik. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami rasakan. Tuhan menjamah kami satu persatu. Tuhan memilih kami sebagai anak-anak-Mu. Tidak memandang status kami Tuhan, apakah kami kaya, apakah kami miskin, kami pintar, kami cantik atau ganteng. Tetapi kalau Tuhan sudah memilih kami sebagai alat-Mu untuk membawa damai sejahtera, itulah yang kami hidupi ya Tuhan. Karena dengan demikian kami disebut sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menerjemahkan lebih jauh kepada adik-adik di rumah, dan demikian juga dengan orang tua mereka. Buat adik-adik kami, orang tua kami, teman-teman kami yang sedang sakit saat ini ya Tuhan, Engkau yang melawat mereka, memberikan mereka kesembuhan, berkati dokter dan keluarga yang merawat mereka ya Bapa. Demikian juga ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang gelisah, yang tidak damai dengan hidupnya ya Tuhan. Engkau berkati, datanglah ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka, supaya mereka boleh berdamai dengan Tuhan, dengan sesama, dengan siapapun ya Tuhan. Demikian juga dengan diri mereka sendiri, mereka boleh berdamai. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, udah siap-siap menjadi anak yang pembawa damai? Siap dong ya. Nah, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita bahwa kita dipakai Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah yang rajin membawa damai. Kita bersyukur untuk itu. Sekarang kita juga bersyukur karena kasih Tuhan bagi kita akan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita. Kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh siapkan persembahannya ya. Nanti boleh dikasih kepada mama papa atau ada tempat khusus tertentu yang akan nanti disampaikan kepada gereja. Oke, kita mau puji Tuhan dengan mempersembahkan diri kita dengan bernyanyi dari lagu 146 ayat 1 dan 2. Bawa persembahanmu. Kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita ya adik-adik. Jangan
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan-kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Silakan saat teduh. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Nah, kakak udah selesai dalam ibadah kita, tapi kita mau ini Kak, sapa dulu. Adik-adik semuanya, nih, adik-adik semuanya sini Kak, biar kelihatannya. Nah, masih ingat yel-yel kita nggak? Masih ingat ya? Masih ingat? Masih, Kak. Coba adik-adik aja duluan. Yel-yelnya. Gimana? Gimana, yuk? Masih ingat nggak? Iya, setengah, masih setengah. Kita mau bikin lebih Sama-sama ya. sama-sama ya Oke. semuanya. Kakak akan panggil semuanya, siap-siap tangannya ya. 1, 2, 3. Sekolah Minggu. Lebih semangat lagi ya. Kayak semangat lagi. Jadi kakak Tadi udah bagus ya, tapi lebih semangat lagi. Oke. 1, 2, 3. Sekarang kita sebutin sama-sama ya, Kak. Ya, sama-sama. 1, 2, 3. Sekolah Minggu Ringgas Urjung Gage Pasu-pasu. Mantap, keren. Ini wajah-wajah mau menyambut Natal. Nih, aduh hebat banget sih, udah sukacita semua yang nyambut Natal ya. Nah, tadi ada di dalam firman itu kalau kita itu adalah pembawa damai. Damai. Karena Tuhan sudah menjanjikan
bahwa ia akan memberikan Raja Damai kepada kita ya. Iya, karena gitu kita mau mengimani janji Tuhan ya. Janji yang manis. Janji yang manis. Janji Tuhan itu adalah janji yang manis. Iya, kau tidak akan dilupakan. Tidak dilupakan. Ingat ya, Dek, ya. Janji manis Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kita nyanyi ya. Oke, ayo Kak Dina, lebih semangat Kakak. Janji yang manis kau tak kulupakan. Semangat, semangat. Janji yang manis takkan kulupakan. Otak aking lagi jiwaku. Lawan hati dengan cerah atasku. Bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan kita semua sebagai anak-anak Allah pembawa damai. Siap-siap ya bawa damai ya. Siap-siap damai ya. Nanti sepanjang minggu ini kalau ingat ada yang sesuatu yang tidak bagus, ingat aku anak Allah pembawa damai. Oke? Yuk semua buka kamera yuk. Buka kamera. Coba dilihat teman-temannya. Wajah-wajahnya udah wajah-wajah pembawa damai belum? Cerah enggak ya? Coba lihat Kak Sondang Lihat wajahnya. Ini bisa kami lihat nih semua Bisa nih. lihat semuanya nih. Cerah nggak wajahnya? Wajahnya keren-keren. Aduh, semua ada yang bawa senyum, damai. ada yang ketawa. Hebat Kelihatan ya. damai. Aduh, masih banyak yang masih banyak belum buka. Buka wajah Kakak. pembawa damainya. Ayo, masih banyak belum buka tuh, masih banyak. Lagi buka yuk. Mau lihat wajahnya yang damai. Boleh ya Kak, kita mau foto ya, Boleh ya. Boleh Kak. Open kamera slide pertama. Wajahnya pembawa damai. Kalau Kakak pembawa damainya ini. Siap ya. Oke. Siap ya. Slide pertama pembawa damai 1, 2, 3 cheese. Lagi. Slide kedua. Lagi yuk pembawa damai gayanya boleh ya. Kakak aku gaya sekarang ini ya bawa damai sama kita dong. Boleh. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Buka ya, open kamera ya. Open kamera. 1, 2, 3. Oke. Masih ada nih. Kameranya belum dibuka. Banyak yang Oke ya, bawa damai ya. Wajah-wajah pembawa damai. 1, 2, 3. Wah, belum kelihatan semua. Boleh yang terakhir ya. Terakhir. Semua buka dulu, buka. Open cam ya. Kita mau bawa damai. Yo, siap. 1, 2, 3. Oke. Inilah adik-adik sekolah minggu yang ceria-ceria pembawa damai. Siap-siap ya adik. Selamat melakukan aktivitasnya. Kirim ke mama. Pertama, pembawa damai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.